Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mafruha, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan 10 mitos penelitian yang mengutip dari penelitian Romi Satriwahoni. 10 mitos penelitian tersebut diantaranya: 1. Penelitian yang baik itu artinya nyata dalam bentuk produk. 2. Tujuan utama penelitian adalah adanya kontribusi kepada masyarakat. 3. Metode penelitian yang saya gunakan adalah waterfall. 4. Masalah penelitian itu adalah masalah yang muncul di masyarakat. 5. Studi literatur berisi berbagai teori dasar dan definisi yang ada di buku. 6. Semakin banyak literatur yang saya baca, saya semakin pusing. 7. Penelitian itu semakin aplikatif dan terapan semakin mudah masuk jurnal terindeks. 8. Penelitian yang baik topik dan skalanya besar, serta berhubungan dengan banyak bidang. 9. Saya melakukan C-session dengan mengcopy kalimat dan paragraf dari paper lain. 10. Satu hasil eksperimen bisa jadi banyak paper dan publikasi yang banyak di jurnal. Mitos nomor 1 adalah penelitian yang baik itu outputnya nyata dalam bentuk produk. Namun faktanya di lapangan, penelitian yang bertujuan menemukan atau memperbaiki metode yang lebih baik berfokus pada pengembangan dan peningkatan teknik atau algoritma daripada hanya menghasilkan produk akhir. Dalam konteks ini, perangkat lunak seringkali digunakan sebagai alat atau testbed untuk menguji dan memvalidasi metode atau algoritma yang sedang dikembangkan. Misalnya, dalam pemrosesan citra, penelitian mungkin berfokus pada pengembangan algoritma pengenalan wajah yang lebih akurat dan efisien. Dan tujuan utamanya bukanlah menciptakan aplikasi pengenalan wajah yang siap digunakan oleh pengguna akhir, tetapi untuk memperbaiki atau menemukan metode yang dapat meningkatkan kinerja pengenalan wajah, seperti peningkatan akurasi, kecepatan, dan robustness terhadap berbagai kondisi pencahayaan dan sudut pandang. Begitu pula dalam data mining, penelitian dapat bertujuan meningkatkan akurasi algoritma decision tree, alih-alih berfokus pada penerapan algoritma ini dalam aplikasi bisnis tertentu. Terus mitos yang kedua itu tujuan utama penelitian adalah adanya kontribusi ke masyarakat. Namun faktanya tujuan utama penelitian adalah memberikan kontribusi terhadap pengetahuan, bukan langsung kepada masyarakat. Kontribusi ini meliputi orisinalitas dalam metode, yaitu menyelesaikan masalah baru yang belum pernah dikerjakan orang lain. Dengan demikian, penelitian berfokus pada inovasi dan penemuan baru yang memperluas wawasan dan pemahaman dalam bidang tertentu. Manfaat kepada masyarakat merupakan dampak tidak langsung dari penelitian ini yang muncul ketika hasil penelitian diterapkan dalam praktek dan membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Terus mitos yang ketiga yaitu metode penelitian yang saya gunakan adalah waterfall. Metode penelitian mencakup penelitian tindakan, eksperimen, studi kasus, dan survei yang berbeda dengan metodologi pengembangan perangkat lunak seperti waterfall, PRT, dan Agile. Dalam Agile, nilai-nilai seperti komunikasi, kesederhanaan, umpan balik, dan keberanian sangat diutamakan. Namun, metodologi pengembangan perangkat lunak tidak sama dengan metodologi penelitian, sehingga keduanya tidak boleh dicampurkan dalam skripsi atau tesis. Metodologi penelitian berfokus pada cara sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data
data guna menjawab pertanyaan penelitian. Sementara metodologi pengembangan perangkat lunak berfokus pada proses praktek yang terbaik untuk merancang, membangun, dan mengelola proyek perangkat lunak. Terus untuk mitos yang keempat adalah masalah penelitian itu adalah masalah yang muncul di masyarakat. Namun fakta di lapangan, masalah penelitian muncul dari kesenjangan penelitian, bukan langsung dari masalah masyarakat. Studi literatur bertujuan memperdalam pengetahuan, mengidentifikasi hasil penelitian sebelumnya, dan memperjelas masalah penelitian. Contoh masalah penelitian adalah kelemahan neural network dalam memilih arsitektur jaringan yang efisien. Terus 5. Studi literatur berisi berbagai teori dasar dan definisi yang ada di buku. Studi literatur membantu memperdalam pengetahuan, memahami penelitian sebelumnya, dan memperjelas masalah penelitian dengan mengidentifikasi apa yang sudah diketahui dan area mana yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut, sehingga dapat memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan signifikan. Terus mitos yang keenam, semakin banyak literatur yang saya baca, maka semakin saya pusing. Volume bacaan penting untuk pemahaman yang komprehensif. S1 membaca 20-70 makalah atau penelitian. S2 membaca 70-200, sedangkan S3 membaca 200-700 makalah. Tahapan penelitian meliputi penentuan bidang, topik, masalah, rangkuman metode, usulan metode, evaluasi, dan penulisan serta publikasi hasil penelitian. Membaca banyak makalah membantu memperdalam penulisan dan juga pemahaman, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, dan merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan. Sementara tahapan penelitian memastikan proses yang sistematis dan terstruktur dari awal hingga publikasi hasil penelitian. Terus mitos yang ketujuh adalah penelitian itu semakin aplikatif dan terapan semakin mudah masuk jurnal terindeks. Penelitian berkualitas tinggi adalah penelitian yang topiknya fokus, mendalam, dan membawa pengaruh besar pada bidang penelitian. Penelitian semacam ini memiliki tujuan yang jelas, metodologi yang kuat, dan analisis yang komprehensif, sehingga hasilnya tidak hanya memperkaya pengetahuan di bidang tersebut, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan yang dapat mendorong perkembangan yang lebih lanjut dan aplikasi yang lebih praktis. Mitos yang ke-8, penelitian yang baik, topik dan skalanya besar serta berhubungan dengan banyak bidang. Ketika menggunakan kutipan dalam penulisan atau penelitian, penting untuk memahami bahwa kutipan harus dipergunakan dengan tepat dan diidentifikasi secara jelas sebagai ucapan langsung dari sumber aslinya. Hal ini hanya menghormati keaslian penulisan asli, tetapi juga memberikan dukungan yang kuat bagi argumen atau analisis yang kita buat. Kutipan sering digunakan untuk menyanyikan pendapat tokoh terkemuka, mendefinisikan konsep penting, atau memberikan bukti konkret yang mendukung pernyataan kita. Namun, penggunaan kutipan haruslah selektif dan relevan dengan konteks yang sedang dibahas, serta harus diikuti dengan referensi yang akurat untuk memastikan transparansi dan menghindari plagiarisme. Dengan demikian, kutipan memainkan peran penting dalam memperkuat keakuratan dan otoritas dalam penulisan kita, sambil tetap menghormati kontribusi intelektual dari penulis asli. Terus, mitos yang ke-9, saya melakukan C-session dengan copy kalimat dengan paragraf dari paper lain. Jadi C-session meliputi kutipan, preface, ringkasan,
menggambarkan kembali ide atau informasi dari sumber tanpa mengutip secara langsung, menggunakan kata-kata sendiri untuk menjelaskan konsep yang sama. Ringkasan adalah penyajian singkat dari ide utama atau konten dari sumber-sumber. Sedangkan evaluasi mengevaluasi atau menilai kekuatan, kelemahan, dan relevansi suatu sumber terhadap topik yang dibahas. Metode nomor 10, satu hasil eksperimen bisa jadi banyak paper dan dipublikasikan di banyak jurnal. Setiap masalah penelitian dapat memiliki pendekatan yang berbeda dalam penyelesaiannya dan menghasilkan berbagai pertanyaan penelitian yang dapat dieksplorasi dan menyumbang kepada pengetahuan yang ada. Pemecahan masalah penelitian dapat melahirkan pertanyaan penelitian yang beragam, memungkinkan untuk mendalami berbagai aspek dari masalah yang sama atau mengeksplorasi sudut pandang yang berbeda. Proses merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat dan relevan membantu mengarahkan penelitian ke arah produktif dan signifikan dalam memperluas pemahaman kita tentang suatu bidang. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari 10 mitos di atas adalah pentingnya memahami mitos dalam penelitian komputasi untuk melakukan penelitian yang bermakna dan berdampak. Penelitian yang baik tidak hanya berfokus pada hasil produk fisik, tetapi lebih pada kontribusi terhadap pengetahuan melalui orisinalitas dalam metode dan pemecahan masalah yang relevan. Metodologi penelitian berbeda dari metodologi pengembangan perangkat lunak, dengan penekanan pada pengembangan teori dan pengetahuan. Masalah penelitian muncul dari kesenjangan pengetahuan, bukan selalu dari masalah masyarakat yang diidentifikasi melalui studi literatur yang mendalam. Dan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, diperlukan volume bacaan yang luas. Penelitian yang berkualitas tinggi menentukan fokus yang mendalam pada topik yang diteliti. Pengutipan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari plagiarisme, dan satu eksperimen dapat memberikan banyak kontribusi terhadap pengetahuan. Dengan menghindari dan memahami mitos-mitos ini, peneliti dapat menghasilkan penelitian yang lebih efektif dan relevan untuk kemajuan ilmiah dan teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.